Shalom, perkenalkan nama saya Bella Angel Simanjuntak dengan NIM 210104018, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup A semester 6. Video ini untuk penugasan UTS, pendidikan dan pelatihan. Menjelaskan tentang implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan juga pelatihan. Nah, kita dapat mengetahui bahwa implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dimulai dengan tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini yang dimana dapat bertujuan untuk mencapai sasaran dan juga pengajaran dan juga lokasi sumber daya yang telah ditetapkan yang melibatkan tahap utama yang dimana implementasi fungsi manajemen ini ditetapkan tentang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan yang dimana melibatkan tentang penentuan sumber daya dan juga penyusunan rencana serta merumuskan tujuan yang ingin kita capai, metode pengajarannya, dan juga sumber daya yang diperlukan. Dan bukan hanya itu saja, dalam perencanaan ini kita dapat menganalisis kebutuhan pelatihan dengan cara menyusun kurikulum, menyusun silabus, tempat pelatihan yang ingin kita analisis. Perencanaan ini kita dapat mengetahui contohnya seperti merencanakan suatu program pelatihan seperti keterampilan Microsoft Office atau perangkat lunak bagi seorang guru TIK dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan seorang guru dalam menggunakan Microsoft Office untuk kegiatan pengajaran. Nah, yang kedua itu ada adaptasian yang dimana kita melibatkan atau menugaskan kepada staf manajemen yang melibatkan penugasan tertentu dan juga pembagian kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan kita dapat mengetahui juga tahap pengorganisasian ini mencakup tentang penataan sumber daya, tenaga kerja untuk mencapai tujuan pendidikan yang melibatkan penentuan panitia atau sebuah tim dalam pelaksanaan pelatihan dengan mengkoordinasikan narasumber yang mempersiapkan bahan dan juga peralatan pelatihan. Organisasi ini contohnya itu kita dapat membentuk sebuah panitia pelatihan yang bertanggung jawab dalam persiapan teknis dan juga administrasi pelatihan dengan menentukan siapa yang akan menjadi pelatihnya atau pengajarnya dan juga kapan diadakan pelatihan yang akan kita laksanakan. Seperti contoh dalam perencanaan tadi, kita akan melakukan pelatihan kepada guru TIK Microsoft Office atau perangkat lunak. Nah, kita menentukan narasumbernya, kapan kita adakan pelatihannya. Untuk itu kita bentuk dulu panitianya. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan, yang dimana dalam pelaksanaan ini kegiatan itu kita kan sesuai jadwal, juga harus memastikan bahannya juga, bahan dan alatnya untuk pelatihan, serta dengan rencana yang kita telah susun tadi, termasuk dalam mengatur ruangan yang akan kita lakukan dalam pelatihan. Contohnya dalam melaksanakan pelatihan perangkat lunak tadi atau Microsoft Office bagi guru SMK itu diadakan itu 1 minggu. Dalam 1 hari itu jumlah pesertanya itu 35 orang. Jadi dalam pelaksanaannya dalam 1 minggu itu semua harus wajib hadir dalam ikuti pelatihan. Yang dimana evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan juga mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan serta membuat perbaikan untuk kedepannya, baik itu evaluasi fasilitas, konsumsi, panitianya, dan lain-lain. Nah, di dalam evaluasi ini kita dapat membuat contoh seperti dalam kegiatan pelatihan perangkat lunak
atau Microsoft Office tadi itu di sekolah, kita itu mengadakan survei peserta pelatihan dan juga mengadakan sesi refleksi bersama untuk mengevaluasi keberhasilan yang telah kita capai tadi. Dan baik itu kita menyusun rencana dan juga pada saat kita pelatihan. Cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, sebelum itu kita dapat mengetahui analisis kebutuhan itu adalah suatu tahap awal dalam perencanaan program pendidikan dan juga pelatihan, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah atau kebutuhan yang harus diatasi melalui program tersebut. Nah, di dalam analisis kebutuhan ini, langkahnya yang dapat kita lakukan yaitu mengumpulkan data mengenai masalah. Yang kedua, kita dapat menganalisis data untuk mengidentifikasi apa sih penyebab permasalahan itu ada. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi peserta yang akan mengikuti suatu program. Yang ketujuhnya, memilih metode apa yang ingin kita ajarkan yang sesuai dengan orientasi permasalahan tersebut. Dan selanjutnya kita merumuskan rencana kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Dengan melakukan analisis kebutuhan ini, dengan didikan atau pelatihan ini dapat sesuai dengan kebutuhan seorang peserta sehingga memberikan hasil yang secara optimal. Contohnya, sekolah melakukan pelatihan untuk teknologi informasi komunikasi mengenai Microsoft Office atau perangkat lunak. Nah, setelah sekolah ingin membuat pelatihan tampilan seorang guru ini, mereka harus mensurvei dulu atau seberapa pengetahuan atau keterampilan yang dipunyai seorang guru tersebut. Dan apabila kita sudah melakukan tersebut, kita akan menentukan area mana atau lokasi mana yang cocok untuk melakukan pelatihan tersebut. Analisis kebutuhan yang telah kami lakukan atau yang telah kami teliti atau seperti what, why, where, when, who, how, mulai dari tahap perencanaannya apa saja hingga tahap pelaporannya dalam melakukan pelatihan yang telah dilaksanakan. Pertama itu berdasarkan hasil laporan analisis kelompok kami yang telah kami teliti itu, menurut kami yang pertama itu apa analisis kebutuhan yang teliti. Nah, analisis kebutuhan yang kelompok kami teliti itu yaitu melakukan analisis kebutuhan terhadap organisasi PSSI-B Tapanuli Utara, yang dimana PSSI-B Tapanuli Utara ini adalah Persadaan Simanjuntak Sitolu Sadaina dan juga Boru di daerah Tapanuli Utara. Kenapa dilakukan analisis kebutuhan ini? Menurut kami, untuk mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh para anggota organisasi ini untuk meningkatkan mindset dan juga pengetahuan mereka. Yang ketiga, kapan dilaksanakan analisis kebutuhan? Kami rencanakan analisis kebutuhan yang kami lakukan itu, yang pertama kami rencanakan itu di bulan Januari. Tapi untuk proses pelatihannya itu kami membuatnya pada hari Senin 12 Februari 2024, yang dimana materi yang pertama itu tentang menggunakan WA dan juga Google. Bagaimana cara membuka Google, cara mencari informasi di Google, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu di hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, materi yang akan kami buat itu tentang Facebook, bagaimana kita mengupload foto. Selanjutnya kami melakukan analisis kebutuhan atau pelatihan itu juga di hari Senin tanggal 19 Februari 2024, materinya tentang website. Dan juga pada hari Jumatnya tanggal 23 Februari 2024 itu materinya kami membuat tentang blogger, yang dimana kami melakukan ini selama 2 minggu dan dilakukan 2 kali
dalam seminggu. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 kali kami melakukan pelatihan. Selanjutnya, gimana dilakukan analisis kebutuhan? Kami melakukan analisis kebutuhan ini terhadap organisasi PSSI B Tapanuli Utara ini. Kami melakukan pelatihannya itu di rumah ketua organisasi yang melakukan analisis kebutuhan. Nah, yang melakukan analisis kebutuhan pada organisasi PSSI B Tapanuli Utara ini yaitu kelompok kami, kelompok 7, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Bella Angel Simanjuntak, Martulus Sanampun, dan juga Valdo Samuel Hutaru. Nah, kami bertiga ini merupakan mahasiswa program studi manajemen pendidikan Kristen. Yang selanjutnya, bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan? Nah, cara kami dalam melakukan analisis kebutuhan itu, yang pertama itu kami mewawancarai terhadap 5 orang pengurus organisasi. Sebelum kami wawancarai, kami langsung terjun ke lokasi. Yang kedua, kami juga melakukan atau membagikan kuesioner kepada 16 anggota yang ada di PSSI B Tapanuli Utara. Yang selanjutnya kami menganalisis hasil wawancara dan juga kuesioner dan juga observasi tadi. Ternyata di dalam organisasi tersebut permasalahannya itu kurangnya pengetahuan mengenai teknologi informasi tentang menggunakan sosmed. Nah, di situ setelah kami mengetahui lebih dalam masalah tersebut, kami akan memberi solusi terhadap organisasi tersebut. Dan selanjutnya, pelatihan atau rencana pelatihan penggunaan teknologi informasi khususnya di media sosial. Nah, pelatihan yang kami rencanakan itu yang dimana pelatihan yang menggunakan aplikasi WA, Facebook, Google, Blogger, website, dan juga teknologi informasi lain-lainnya. Yang selanjutnya itu sasaran pelatihan yang telah kami buat itu, sasaran pelatihan ini hanya anggota organisasi yang berusia 40 ke atas. Analisis kebutuhan tadi kami laporkan juga dalam bentuk laporan yang berisi tentang latar belakang, metode, dan temuan dan juga rekomendasi. Nah, laporan itu kami ajukan untuk memenuhi tugas kami, tugas mata kuliah. Selanjutnya TOR, pelaksanaan kegiatan pelatihan PSSI B Tapanuli Utara atau Persadahan Simanjuntak Situlusada Ina dan Boru. Kami melakukan pelatihan tentang pengembangan teknologi informasi di bidang sosmed. Nah, di dalam TOR kami itu kami membuat pertama covernya, kata pengantarnya, daftar isinya, selanjutnya bab 1 dari sejarahnya, sejarah adanya marga Simanjuntak ini. Setelah itu kami jelaskan pengertian teknologi informasi dan juga menurut para ahli dan juga menurut kami atau kesimpulan dari kami. Nah, di bab 1 ini juga kami menjelaskan tentang tujuan kegiatan, yang dimana tujuan kegiatan ini gunanya untuk meningkatkan keterampilan para orang tua, meningkatkan mindset, membuka mindset orang tua dan juga anggota kelompok dalam penggunaan teknologi informasi di bidang sosmed, sehingga para orang tua tersebut dapat mengerti dalam menggunakan teknologi informasi di bidang sosmed di zaman sekarang. Hanya itu saja. Tujuan kegiatan ini mengembangkan dan membuka pikiran baru terhadap orang tua yang pemikirannya hanya pemikiran yang kuno atau tidak percaya dengan adanya teknologi informasi ini, sehingga dapat mencari informasi. Gunanya kegiatan ini supaya mencari informasi agar lebih cepat dan efektif dalam berkomunikasi dari jarak jauh untuk meningkatkan perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang. Di bab 1 kami membuat tentang manfaat kegiatan, yang dimana manfaat kegiatan ini
untuk mengetahui atau untuk membantu meningkatkan keterampilan para orang tua, anggota kelompok dalam penggunaan teknologi informasi di bidang sosmed ini. Nah, yang kedua ini untuk membantu mengembangkan kemampuan keterampilan orang tua yang ada dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya yang diperoleh, yang dimana peserta dapat memahami pelatihan yang akan dilakukan. Yang kedua, setelah melakukan diklat ini, peserta diharapkan bisa menggunakan teknologi informasi di bidang sosmed ini secara cepat dan juga dapat membuka mindset mereka untuk kedepannya. Kalau teknologi informasi komunikasi ini sangat penting untuk kita di zaman sekarang. Nah, yang selanjutnya itu di dalam tor kami ada bab 2, yang dimana bab 2 ini berisi tentang rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, rencana pelaksanaan kegiatan ini ada tema. Nah, tema yang kami buat yaitu tentang pelatihan pengembangan teknologi informasi di bidang sosmed. Nah, perencanaan waktu pelaksanaan kami melakukan pada hari Senin 12 Februari 2024. Materinya tentang menggunakan WhatsApp dan Google. Dan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 kami mengadakan materinya itu tentang Facebook. Yang hari Seninnya tanggal 19 Februari 2024 kami membuat materi tentang website. Yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 2024 kami membuat materinya tentang blogger. Nah, yang dimana kami melakukan pelatihan ini 2 kali dalam seminggu, yang dimana satu minggu itu ada 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Jumat. Nah, kami melakukan pelatihan ini pukul 3 sore sampai 6 sore. Nah, tempat yang akan kami lakukan pelatihan ini yaitu tempat di rumah ketua organisasi. Yang menjadi narasumber kami dalam tor ini yaitu Erwin Simanjuntak. Yang selanjutnya di dalam bab 2 ini ada peserta, yang dimana pesertanya ini hanya dikhususkan kepada orang tua yang berumur 40 ke atas. Ada informasi pendaftaran. Informasi pendaftaran ini diakses melalui Google Form yang telah kami susun atau yang telah kami kerjakan. Nah, pendaftaran ini akan diadakan ketika kami membagi formulir pendaftaran yang telah diberikan oleh peneliti atau kami. Nah, pendaftaran ini tidak diwajibkan kepada seluruh anggota yang berumur 40 tahun ke atas untuk mengikuti pelatihan atau diklat kami ini tentang teknologi informasi sosmed. Adapun persyaratan yang kami buat untuk melengkapi, pertama, peserta yang sudah mendaftar melalui Google Form harus membayar biaya pendaftaran kepada panitia. Yang kedua, seluruh peserta yang sudah mendaftar tadi wajib mempersiapkan atau membawa handphone dan juga laptop yang dibutuhkan. Biayaan dalam melakukan pelatihan dan juga pengembangan teknologi informasi di bidang sosmed ini, uang pendaftarannya itu kami membuat 100.000 per peserta. Dan bagi peserta yang sudah mendaftar wajib membayar pendaftaran yang pergi bersama panitia. Adapun rincian dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan teknologi, rincian harganya bisa kita lihat di atas. Di bab ini ada rondon acara, yang dimana di atas merupakan rondon acara yang kami buat. Nah, rondon acara ini terus akan kami lakukan sama dari Senin dan Jumat. Selanjutnya itu ada perangkat acara, yang dimana Ketua Panitia itu Mantulu, Sekretaris Waldo Samuel Tauruk, Bendahara saya sendiri Bella Angel Simanjuntak, dan
sesi acara juga saya belain Simanjuntak. Nah, peralatan yang akan kami lakukan yaitu laptop, materi dari PowerPoint, infocus, speaker dan mikrofon, tersambung dan juga lembar evaluasi. Nah, dalam diklat dilakukan secara komprehensif, yang dimana penilaian ini peserta menilai terhadap narasumbernya, penyelenggara kegiatan diklat, dan penilaian itu adanya evaluasi akhir, yang dimana seluruh staff dalam melakukan tes akhir itu pada akhir kegiatan akan mengisi lembar evaluasi yang telah diberikan panitia. Instrumen dalam penilaian yang dilakukan pada lembar pengamatan, adapun nilai-nilainya, yang pertama itu ketepatan waktu dan kehadiran, yang kedua kerapian dalam berpakaian, yang ketiga sistematis penyajian materi, yang keempat kemampuan dalam mempraktekkan materi, yang kelima penggunaan metode dan alat bantu dalam penyampaian materi, cara menjawab pertanyaan dari peserta, yang bahasa yang baku yang sensitif kepada peserta yang fasilitas. Adapun benefit yang dapat dilakukan dalam kegiatan diklat yaitu materi yang urgent diperbincangkan dalam perkumpulan PSSI B Tapanuli Utara. Yang kedua, pelatihan pengembangan teknologi informasi di bidang sosmed. Yang ketiga, relasi atau koneksi. Yang keempat, mengubah pola pikir terhadap orang tua yang masih pola pikirnya yang kuno. Yang kelima, ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, adanya sertifikat dan juga selanjutnya itu di bab 3, yang dimana kepanitiaan dan juga job description, yang dimana di bab 3 ini ada uraian tugas kepanitiaan. Uraiannya kita dapat melihat di atas, baik tugas ketua, sekretaris, begitu juga tugas sesi yang lain, kita dapat melihatnya di atas. Ini kami membuat kalender kepanitiaan. Berikut contoh jadwal yang telah kami buat. Dari isi dari kelompok kami. Nah, adapun kendala yang dapat terjadi dalam manajemen diklat atau pelatihan tersebut yang telah direncanakan pada kelompok kami. Kendala kami dalam melakukan pelatihan yaitu masih banyak mindset orang tua yang masih kuno. Jadi solusi dari kami itu memotivasi kepada orang tua supaya tidak berpikiran seperti itu dan membuka mindset mereka untuk mengenali teknologi informasi di bidang sosmed ini. Bukan hanya itu saja, kendala yang kedua yang kami hadapi yaitu orang tua susah menangkap untuk diajari, dengan faktor umur. Maka dari itu solusi kami akan memberikan pelatihan secara perlahan-lahan supaya orang tua tersebut dapat mengerti tentang teknologi informasi di bidang sosmed ini, dan kami akan selalu sabar untuk mengajari orang tua yang berumur 40 tahun ke atas ini supaya mereka mengerti teknologi informasi di bidang sosmed ini sangat penting bagi kita untuk di zaman sekarang ini. Saya, apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Bye.